Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan mengenai pengalaman pribadi berupa pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang sholat tarawih. Waktu saya sholat berjamaah tarawih di masjid, imamnya cepat sekali. Saya belum sempat menyelesaikan bacaan iftitah, Pak imamnya sudah baca surah Al-Fatihah. Padahal saya baca doa iftitahnya sudah cepat. Ternyata masih tertinggal juga oleh imamnya, sedangkan ia belum sempat menyelesaikan bacaan iftitahnya, imamnya sudah baca Fatihah. Begitupun saat sujud, saya baru sekali membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau doa sujud, sang imam sudah bangun dari sujudnya. Begitu juga saat ruku dan duduk setelah sujud, sehingga saya berpikiran jangan-jangan imamnya itu tidak membaca-baca iftitah dan doa-doa ruku serta sujud karena terlalu cepat, sehingga 2 malam terakhir ini saya tidak sholat tarawih lagi di masjid karena takut sholatnya Pak Imam itu tidak sah karena tidak membaca doa-doa tadi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Dari percakapan di atas bahwasanya mari kita akan bahas bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudaraku, sahabatku yang bertanya, jadi yang perlu kita ketahui bahwa dari permasalahan di atas, mari kita akan bahas ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa bacaan yang harus kita baca di dalam sholat atau bacaan yang merupakan rukun sholat itu hanya ada 5. Maksudnya apabila kelima bacaan yang akan kami sebutkan nanti itu sudah kita baca semua di dalam sholat, maka sholat kita sudah dianggap sah, meskipun bacaan yang lainnya tidak kita baca sama sekali. Jadi sekali lagi, asalkan kita sudah membaca 5 bacaan yang akan kami sebutkan nanti yang merupakan rukun sholat, maka seandainya jika kita tidak membaca bacaan yang lainnya, maka sholat kita sudah sah. Karena bacaan di dalam salat itu ada juga yang statusnya sunnah, ada juga yang statusnya rukun salat. Kalau yang kita tinggalkan adalah bacaan yang berupa rukun, ini salatnya tidak sah. Akan tetapi jika yang kita tinggalkan adalah bacaan yang statusnya hanya sunnah, itu tidak sampai membatalkan salat kita. Oleh karena itu, baiklah mari kita lihat apa sajakah bacaan-bacaan yang termasuk daripada rukun sholatnya. Jadi di sini para sahabat ada 5 bacaan yang harus kita baca saat kita sholat. Maksudnya harus kita ucapkan dengan lisan kita. Bacaan yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram atau takbir pembuka saat kita sholat. Nah, itu harus diucapkan ya. Kapan seseorang sholat
ketika melafazkannya. Apabila seseorang tidak mengucapkan takbiratul ihram ini, maka salatnya tidak sah. Ukuran minimalnya itu kita memperdengarkan dengan ucapan kita ke telinga kita sendiri. Contohnya seperti ini: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita harus memperdengarkan kelima bacaan ini. Tidak harus kuat-kuat, asalkan terdengar oleh telinga kita. Minimal kepada telinga kita sendiri ya. Jadi ini bacaan yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Kemudian bacaan yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaat berarti kalau salat yang kita kerjakan itu misalnya 4 rakaat ya, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 4 kali, yaitu setiap kali kita berdiri. Kalau yang kita laksanakan adalah salat sunnah tarawih, misalnya 2 rakaat, berarti kita harus atau wajib membaca surah Al-Fatihahnya saat kita berada di rakaat yang pertama dan saat berdiri di rakaat yang kedua, yaitu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Orang yang salat tidak membaca surah Al-Fatihah, salatnya tidak sah, karena surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bacaan yang merupakan rukun salat yang berupa bacaan. Kemudian selanjutnya bacaan yang ketiga yang harus kita baca di dalam salat adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir, jadi kalau misalnya ya kita salat maghrib, salat asar, salat isya, salat zuhur, itu kan kita 2 kali tahiyat. Maka tahiyat yang pertama itu statusnya sunnah. Kalau kita tidak membaca tahiyat pada tahiyat duduk tahiyat pertama, saat kita salat zuhur misalnya, atau salat maghrib, atau salat isya, maka itu tidak sampai membatalkan salat, karena membaca tahiyat saat kita duduk tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir itu harus kita baca ya. Kalau orang salat pada tahiyat duduk tawarruk di duduk terakhir, dia tidak membaca tahiyat akhir, maka salatnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan salat tarawih? Salat tarawih itu kan tahiyat akhirnya yang mana hanya 2 rakaat. Maka tahiyat akhir itu adalah saat kita sebelum salam, itu adalah tahiyat akhir. Untuk salat tarawih tidak ada tahiyat awalnya, karena hanya 2 rakaat seperti salat subuh. Adapun bacaan yang wajib yang harus kita baca saat tahiyat akhir, yaitu bacaannya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi hanya sampai wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang harus kita baca pada saat kita tahiyat akhir. Kemudian ada yang bertanya, kenapa tahiyat awalnya sama dengan tahiyat akhir? Atau memang sama bacaan tahiyat awal itu dengan tahiyat akhir? Jawabannya memang sama ya, hanya saja statusnya yang berbeda. Membaca tahiyat pada
duduk tahiyat awal itu sunnah, sedangkan membaca tahiyat pada duduk tahiyat akhir sebelum kita salam itu hukumnya wajib atau merupakan salah satu rukun salat yang apabila kita tidak membacanya salat kita tidak sah. Yang ketiga yang harus kita baca adalah bacaan tahiyat akhir. Jadi ini yang ketiga ya, yang harus kita baca adalah bacaan tahiyat akhir. Kemudian selanjutnya yang harus kita baca saat salat adalah bacaan salawat kepada Nabi sesudah tahiyat akhir. Jadi setelah kita membaca sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada saat duduk tahiyat akhir, setelah itu yang keempat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah paling minimalnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mau menyempurnakannya lebih bagus lagi ya, tapi yang wajib hanya ini tadi ya, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun jika kita ingin melengkapkannya seperti untuk melengkapkan sunnahnya atau bacaannya, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu untuk yang sempurnanya ya. Akan tetapi yang wajibnya hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jika seandainya setelah sampai di sini kita sudah ingin salam, maka sudah boleh ya, salatnya sudah sah. Meskipun tidak sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Asalkan kita sudah baca tahiyat akhir tadi, kemudian baca salawat kepada Nabi, kemudian lalu salam, maka salat kita sudah sah. Untuk selanjutnya bacaan wajib yang kelima adalah salam yang pertama. Salam itu kan ada dua ya, salam yang pertama dan salam yang kedua. Untuk salam pertama kita disunnahkan menoleh ke kanan, jadi mengucapkan salamnya itu merupakan wajib hukumnya atau merupakan fardu salat. Adapun menolehnya ke kanan itu hukumnya sunnah, dan pada salam yang kedua mengucapkan salam yang kedua itu juga hukumnya sunnah. Menoleh ke kiri pun saat salam kedua itu hukumnya sunnah. Nah para sahabat, jadi kepada semuanya asalkan kita sudah membaca 5 bacaan ini, termasuk imam yang Anda ikuti tadi, selama dia sudah membaca 5 bacaan ini, maka meskipun dia tidak membaca bacaan yang lainnya, salatnya sudah sah. Seperti yang Anda permasalahkan tadi ya, atau seperti pertanyaan saudara kita tadi, mungkin dia tidak menyempurnakan bacaan surah doa iftitahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah doa iftitah itu termasuk salah satu di antara
yang 5 kita sebutkan tadi? Tentu saja jawabannya tidak. Berarti membaca doa iftitah hukumnya adalah sunnah. Seandainya seseorang tidak menyempurnakan bacaan iftitahnya atau bahkan sama sekali tidak membacanya sekalipun, itu sholatnya tetap sah, karena membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Begitupun yang dipermasalahkan tadi, seperti doa saat ruku dan sujud. Begitupun duduk di antara 2 sujud. Sekarang yang menjadi pertanyaannya lagi adalah, apakah doa ruku, doa sujud, doa duduk di antara 2 sujud itu juga tadi termasuk dari salah satu yang kita bahas tadi? Coba para sahabat putar ulang lagi videonya, didengarkan ulang lagi, dilihat lagi ya. Ada tidak doa ruku, doa sujud, doa duduk di antara sujud? Tidak ada kan pastinya. Berarti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya seseorang tidak menyempurnakan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali saat dia sujud, jangankan tidak menyempurnakan bacaannya, tidak membacanya sekalipun, sholatnya tetap sah, karena itu sunnah. Begitu juga doa di antara duduk di antara 2 sujud, membaca doa pada saat duduk tersebut hukumnya sunnah. Doa ruku juga seperti itu, membaca doa ruku sebanyak 3 kali saat kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu hukumnya juga adalah sunnah. Jadi seperti itu ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan ya, ketika ruku dan sujud atau i'tidal dan duduk di antara 2 sujud adalah dengan cara tumakninah. Maksudnya di sini kita berdiam sejenak saat kita duduk, saat kita sujud, saat kita ruku, saat kita i'tidal, kita diam sejenak seukuran 1 kali bacaan subhanallah. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, berarti itu sudah tumakninah ya. Kita sudah mau bangkit ke i'tidal 1 kali, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah memenuhi syarat atau disebut dengan tumakninah. Kalau dia sudah berdiam diri pada keempat tempat tadi, yaitu seperti saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, paling minimalnya seukuran 1 kali bacaan tasbih seperti subhanallah. Jadi seperti itulah ya, kepada sahabatku, saudara-saudaraku yang bertanya, bahwa Anda tidak perlu khawatir jika kasusnya seperti itu, hanya tidak membaca doa iftitah dengan sempurna atau tidak menyempurnakan bacaan ruku sujudnya dengan sempurna, maka boleh-boleh saja kita bermakmum kepadanya. Salat kita tetap sah ya, kecuali kalau dia meninggalkan salah satu yang kelima tadi, maka salatnya barulah tidak sah. Jadi seperti itu, tetaplah datang berjamaah di masjid, khususnya apabila Anda, saudara yang bertanya ini adalah laki-laki ya, karena Anda ketika salat berjamaah di masjid itu lebih banyak pahalanya ketika kita berjamaah, kecuali kalau imamnya sudah terbukti meninggalkan rukun-rukun salat, itu barulah kita tidak boleh bermakmum kepada imam yang seperti itu. Dan juga kepada seluruh imam ya, dan juga kepada imam, kalau bisa jangan terlalu cepat salatnya ya,
dan juga jangan terlalu lama sampai memberatkan jamaahnya yang di belakang. Bacaan surahnya terlalu lama, bacaan iftitahnya terlalu lambat, kemudian membaca sujudnya terlalu lama, itu sebaiknya ditinggalkan karena itu bisa memberatkan para jamaah. Sedangkan kita ketika salat berjamaah dianjurkan untuk meringankan. Beda dengan kalau salat sendiri, perpanjang sepanjang-panjangnya, ayat yang dibaca tidak jadi masalah sampai kamu bisa ya. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya kami mohon maaf dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.